Yang harus dilakukan pertama kali adalah memastikan aplikasi-aplikasi untuk membuat program ini sudah terinstall. Ada editor teks, kalau saya menggunakan Sublime Text. Nah, Anda bisa menggunakan editor yang lain, misalnya Visual Studio Code ataupun yang lainnya, atau misalnya Notepad++ juga boleh. Kemudian XAMPP itu sudah terinstall dan bisa berjalan. Aktifkan Apache dan MySQL-nya. Dilihat di sini, dicek menggunakan web browser, bisa menggunakan Chrome atau web browser favorit kalian. Tekan localhost, masuk ke phpMyAdmin. Kalau phpMyAdmin sudah bisa terbuka dengan baik, maka persiapan kita sudah betul. Langkah berikutnya adalah menampilkan ekstensi file. Seperti ini contoh yang sudah saya munculkan ya, karena pada dasarnya Windows itu bawaannya nggak muncul nih. Ekstensi file itu adalah yang membedakan tipe file sebetulnya. Tapi supaya lebih mudah dikelola, maka ada yang namanya ekstensi file. Jadi jangan lihat ikonnya, icon itu mengikutin aja. Jadi setelah dia .xlsx, dan kebetulan di komputer kita tuh ada program untuk membuka xlsx. Misalnya di sini buka Microsoft Excel, maka ikonnya akan mengikuti si Excel gitu. Jadi kalau lihat tipe file, jangan lihat dari gambar ikonnya, tapi sebetulnya kita perhatikan melalui ekstensinya. Ekstensinya nggak tampil gitu, diamankan supaya nanti kalau misalnya ada orang rename dan nggak tahu, terus ekstensinya juga diganti, maka nanti akibatnya filenya menjadi file yang tidak dikenali oleh program yang ada pada komputer. Ya, tapi kalau kita sudah sekarang membutuhkan ekstensi yang tampil, maka sebaiknya ditampilkan saja, karena itu akan memudahkan kita dalam mengolah file. Cara menampilkannya adalah dengan klik view pada Windows Explorer. Nanti di sini ada file name extension, di checklist saja, maka nanti ekstensinya filenya akan tampil. Ini berfungsi nanti kalau misalnya kita buat file generik dari txt, maka nanti .txt-nya diubah langsung jadi .php, maka dia langsung berubah. Berikutnya kita akan mempersiapkan Bootstrap. Kita akan gunakan Bootstrap 4. Caranya yaitu buka situs Bootstrap dulu. Nah, sekarang sudah sampai ke Bootstrap 5 ya. Jadi kalau mau ke 4 ya kita harus pilih versi dulu. Versi yang ini nih. Nah, akan jadi 46 ya. Setelah membuka halaman dokumentasi Bootstrap 46, maka kita bisa melakukan pengunduhan file-file yang dibutuhkan untuk membuat website menggunakan Bootstrap tapi secara lokal, yaitu dengan melakukan klik download di pojok kanan atas. Di sini nanti ada pilihan ya, kita pilih yang ini saja, yang sudah dalam satu zip. Nah, seperti ini cara melakukan downloadnya. Setelah diklik download, maka filenya ada di folder downloads. Ini filenya. Sekarang kita akan membuat starter Bootstrap yang bisa dibuka melalui lokal. Kita akan memanfaatkan beberapa file yang tadi kita unduh supaya kita gabungkan ke dalam starter template yang lokal. Caranya adalah kita persiapkan sekalian semuanya. Folder yang akan kita kerjakan atau kita sebut dengan folder kerja di dalam htdocs. Nanti kita akan buat satu folder. Foldernya misalnya nama aplikasi saya adalah Atmas. Nah, kalau kalian nanti terserah mau apa. Atmas seperti ini. Cara mengujinya bagaimana? Jangan lupa diaktifkan dulu Apache dan MySQL-nya lah gitu. Walaupun database-nya kita belum kita buat ya. Kita Apache aja jalan juga nggak apa-apa. Kita jalankan Apache-nya, kemudian buka web browsernya, kita cek ke localhost garis miring aplikasi atau folder yang tadi kita buat di sini di htdocs ini adalah Atmas, maka kita buat localhost garis miring Atmas. Nah, gitu. Ini harus ada tampil nih. Kalau misalnya dia nggak ditemukan, berarti ada kesalahan pada XAMPP-nya atau di Apache-nya ataupun di penamaan foldernya. Sekarang kita akan coba persiapkan dulu folder-foldernya. Dalam Atmas ini kita coba persiapkan ada folder CSS untuk
mengumpulkan file-file CSS yang akan kita gunakan. Kemudian kita buat juga JS atau JavaScript yang akan kita gunakan, dan kita isi sesuai dengan tadi starter template yang diberikan oleh Bootstrap. Kalau lupa starternya seperti apa, di sini ada ya, di bagian introduction starter template. Ini kita copy aja, copy, kemudian kita buka Sublime Text, buat file baru, di paste. Nah di sini ya, yang di sini ada link CSS untuk yang di atas nih ya, kemudian ada link JavaScript ini yang di bawah nih ya. Yang kita ubah di sini adalah link CSS yang didapatkan dari luar ya, ini akan kita ubah menjadi link CSS yang ada di file kita atau di lokal. Caranya gimana? Bisa langsung kalian hapus atau kita buat dulu ya. Kita buat dulu seperti ini, kemudian ref-nya itu kita sesuaikan ya. Nanti ada di sini nih CSS-nya nih ya. Kita butuh apa sih di sini? Bootstrap min.css. Maka kita bisa ambil file tersebut dengan cara kita ekstrak bootstrap 460dis.zip tadi. Kita ambil nih, butuhnya apa tadi? Bootstrap min.cs. Berarti ada di CSS. Bootstrap min.css. Nah, ini dia. Yang ini ya, jangan salah ya, jangan yang map ya. Kemudian kita taruh dia di CSS di dalam sini. Kemudian ini kembali ada di CSS, ada bootstrap min.css. Nah, ini kita modifikasi di sini. Ref CSS CSS garis miring yang ini. Kopas ya. Kemudian ini dihapus. Ya. Kemudian kita persiapkan juga ya. Di sini ternyata ada lagi nih, ada yang jQuery, yang .js ada jQuery 351 min.js sama bootstrap bundle min.js. Maka kita ambil tuh dua-duanya dan kita taruh ya. Karena ini JS atau JavaScript, maka kita taruh kedua file ini di folder JavaScript-nya. Dan kita ambil juga dari JavaScript-nya. Yang satu kan yang ini ya, dari JS yang ini. Ini adalah yang bootstrap bundle min.js. Bootstrap bundle min.js ini kita kopikan ke dalam JS-nya. Udah ya. Kemudian satu lagi itu kita butuh yang jQuery 351 slim min.js. Ini juga tipenya JS, kita satukan saja di JS. Ambilnya karena dia tidak termasuk ke dalam bundle yang tadi kita download bersama-sama Bootstrap, maka kita harus ambil dia, tadi kan ada di download ya. Ini kita kopikan saja, taruh di JS ya, seperti ini ya. Maka di starter template juga sama, kita buat lagi ya untuk kopian keduanya. Script ini dikosongkan saja tipenya, langsung ke src JS garis miring ini, atau lebih amannya sih kita ambil dari sini, dari namanya. Kita butuh yang jQuery ini. Nah, seperti ini kita blok, Ctrl C, kemudian taruh di sini, Ctrl V supaya nggak salah file. Terus satu lagi ini dibuang, ganti saja pakai source. Kita langsung ambil alamatnya di mana tadi, di folder JS garis miring bootstrap bundle min.js. Kita pencet F2 supaya kursornya aktif. Copy, lepaskan dulu, baru kemudian kita paste di sini. Kemudian yang ini dihapus. Nggak apa-apa nih dihapus, nggak komentar doang. Ini juga sama ya, ini dihapus saja nggak apa-apa. Jadi biar lebih simpel starter kita ya. Kita coba ya. Sekarang kita coba. Halo, ini adalah aplikasi Atmas ya. Harusnya kalau dia tampilannya rapih ya,
maka bootstrapnya udah jalan gitu. Ini kita kasih nama starter.php ya, seperti ini. Kita coba deh, kita refresh, ada starter.php. Nah ini ya, hurufnya ini udah apa ya, bisa dibilang ini khas banget ya. Ini huruf yang sudah kena sentuhan dari Bootstrap, berarti starter template kita untuk yang ini sudah berhasil ya. Berikutnya adalah kita membuat nih starter ini, kita akan belah jadi dua ya. Kita akan belah jadi dua karena kan kalau aplikasi itu kan aplikasi web kayak HTML itu dia yang tampil di browser itu antara body ya, jadi body buka dan body tutup. Jadi body buka ke atas ini kita jadikan header, body buka, body tutup sampai HTML ini kita jadikan footer ya. Kita dari script ini jadi footer gitu. Nah ini kita copy nih. Nah ini kita kopikan, kita copy, kemudian buat new file ya. Ini kita jadikan header.php seperti itu, kita simpan. Kemudian yang bawah sini dari script sampai HTML itu kita simpan menjadi footer.php. Nah seperti itu ya. Ini buat apa sih ya? Ini buat nanti gini loh ceritanya ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu, buat apa sih kok dibuat seperti itu ya? Ini misalnya kita buat di sini satu file ya. Kita buat file dari teks ya. Yang tadi kan udah muncul tuh ekstensinya. Kita buat file coba. Nah, ekstensinya ketinggalan ya. File coba gitu ya. Ini kita buka nih ya. Kita buka ya, coba.php ya. Isinya cuma kayak gini, H3 misalnya. Ini adalah file yang dibuat secara yang dibuat menggunakan include header dan footer ya. Kita lihat sekarang kalau misalnya ditampilkan begini saja, apa yang tampil tuh ya. Kita refresh dulu bagian coba. Nah maka tampilan seperti ini ya, tampilan yang tidak ada sentuhan dari Bootstrap ya. Tapi karena tadi kita sudah buat header dan footer, maka ini kita bisa tambahkan ya menggunakan include ya dalam tag PHP tentunya seperti ini. PHP kita include nih, kalau yang di atas kita include header.php titik koma jangan lupa, kemudian bawahnya kita tambahkan include footer.php titik koma. Maka sekarang kalau kita refresh, ini di save dulu ya, di save terus kita refresh, maka otomatis ini kayak disambung gitu. Jadi tadi yang satu blok header itu disambung di atas ya, kayak disambung nih. Yang header ini kayak ibaratnya tuh yang header ini kayak dikopikan gini nih, kayak dikopi mentah-mentah di sini gitu ya, karena dia kan di include gitu ya, kayak dikopi kayak begitulah pokoknya, karena dia di include ya, jadi ditempelin di atasnya gitu. Kemudian yang footer juga sama, ini seakan-akan kayak ini tuh kayak dikopikan di sini nih, kayak gitu ya gitu. Dan ini bisa diberlakukan ke semua file PHP yang membutuhkan tampilan atau membutuhkan Bootstrap gitu, karena kan linknya kan ada di header. Ini link CSS yang ada pada si header gitu ya, nanti kan akan dipakai sama file yang menggunakan header tersebut. Kita akan melanjutkan untuk pembuatan template, yaitu kita akan modifikasi template yang ada, yang tadi kita sudah buat berupa starter template, menjadi starter yang versi penuh untuk bisa kita gunakan sebagai landing page dari aplikasi pelayanan masyarakat. Contoh tampilan yang akan kita buat adalah seperti ini. Jadi nanti ada navbar, ini namanya navbar nih ya. Jadi kalian harus tahu ini namanya adalah navbar atau navigasi. Nanti ini isinya adalah menu-menu yang akan kita gunakan. Jadi kita persiapkan ada menu yang single, kemudian ada menu yang
bisa drop down juga. Kemudian nanti ada tulisan yang ada di sini juga sebelah kanan, itu untuk status login. Jadi siapa yang sedang login nanti ada di situ itu. Kemudian nanti ada juga informasi judul page. Nah, ini harus ada, jadi setiap page itu harus ada judulnya. Kemudian di sini ada namanya card. Card ini kita satukan menggunakan row, jadi kita buat satu baris ke samping. Yaitu card ini nanti isinya adalah informasi jumlah pengaduan yang dibuat, kemudian pengaduan yang sudah diproses, kemudian pengaduan yang sudah selesai. Kemudian nanti bawahnya kita akan buat tabel ya. Ini adalah tabel pengaduan. Nanti isinya nomor pengaduan atau nomor tanggal pengaduan, isi pengaduan, kemudian isinya detail. Dan nanti detail itu kalau diklik itu akan masuk kepada informasi lebih lanjut mengenai pengaduan yang dipilih. Kemudian di sini ada buat pengaduan baru, isinya nanti langsung ke form pengaduan baru. Kemudian nanti juga ada footer. Nah, ini footer ini sebagai pasangan dari ini ya, dari headernya. Header ini berupa langsung menggunakan navbar, jadi langsung ke menu seperti ini. Jadi biar seimbang kita taruh juga footer yang warnanya nanti sama, begitu ya. Jadi nanti kalau kalian membuat footer sama headernya, ini header, ini footer, warnanya kalau bisa seragam atau selaras. Jangan sampai yang satunya merah, yang satunya hijau gitu. Kan jadinya kan kurang nyambung gitu ya. Langsung saja kita buat dari navbarnya dulu. Ini sebetulnya kita cuma kopas-kopas aja. Jadi navbar ini kita akan taruh di posisi yang paling atas ya. Langkah pertama kita bisa buka template yang tadi sudah kita buat, yaitu starter.php ya. Kita akan buat starter.php. Kita buka, kita buka starter.php. Ini saya kosongkan dulu biar lebih enak. Kita buat starter.php. Di sini starternya masih awal ya, masih dari body, kemudian ada halo, ini adalah aplikasi Atmas gitu ya. Yang pertama kita harus lengkapi dulu ini nih, karena kita mau bikin titelnya. Jangan sampai titelnya Hello World ya, kurang bagus ya. Jadi ini titelnya adalah Atmas, kita buat Atmas. Tergantung nanti aplikasi kalian namanya apa ya. Ini kan aduan masyarakat, jadi Atmas gitu. Jadi punya saya seperti itu. Kemudian ini kita hapus saja. Kita langsung taruh navbar di sini. Navbar dan gimana buatnya? Navbar itu langsung saja kita masuk kepada bootstrapnya. Dari bootstrap kita coba cari namanya navbar ya. Navbar. Nah, kita buat yang kira-kira bentuknya seperti itu. Ada navigasi, ada linknya, kemudian ada tulisan di sampingnya. Sebentar kita mudah untuk merubahnya. Pilih-pilih aja tuh. Pilih contohnya, ini source-nya. Mana yang sesuai? Kita cari ya. Mana yang sesuai? Nah, ini dia ya. Ini navbar with text gitu. Jadi ada teksnya di sini. Nah, ini kita copy aja ya. Kita taruh di bagian atas. Nah, atasnya itu ya dari body ya. Kita hitung dari body. Taruh aja di sini. Nah, gitu ya. Kemudian dirapikan ya. Dirapikan supaya nav buka ketemu nav tutup seperti ini. Tuh ya, lurus ya. Jadi ini yang ini ada di dalam nav semua nih ya. Jadi isinya di mana? Isinya ini. Ya, tempatnya mana? Nav buka sama nav tutup ya. Ini coba kita save, kita coba jalankan di Atmas localhost garis miring Atmas. Kita coba buka starternya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, mengenai warna ini kita bisa ubah nih ya. Di sini ada BG Light, ini bisa kita ubah jadi BG primary gitu. Primary, makan hasilnya seperti ini, atau BG sukses jadinya warna hijau, atau BG danger jadinya warna merah, atau BG
warning ya. Nah, tinggal dilihat aja panduannya pada bootstrapnya. Kalau saya akan menggunakan yang primary seperti ini ya, beda ya sama yang kita mau ya. Lagian juga ini posisinya kan nggak enak ya kalau misalnya dia di pinggir banget gini ya. Jadi kita coba geser dia ke tengah. Gimana caranya gitu ya? Nah, caranya kita pasang satu div namanya div container, tapi di dalamnya si navbar ya. Navnya kan ini, isinya kan ini. Nah, isinya ini kita taruh lagi di dalam container gitu. Kita buat kontainernya. Kita buat div di sini. Tambahkan kelasnya namanya container. Kemudian nah, ini tempatnya. Ya. Ini kita pindahkan nih segini nih. Tapi ingat ya, navnya jangan dibawa ya. Gitu. Ya, terus kita rapikan, kita buat sejajar ya, seperti itu. Jadi div ketemunya div yang ini ya, div ini ketemu div yang ini, kontainer ya, ini kontainer. Jadi ini sudah ada sekarang di dalamnya kontainer ya, dalamnya kontainer ya, gitu. Dan kontainer ada dalamnya nav ya. Maka kalau ini kita running, kita jalankan, hasilnya seperti ini tuh ya. Jadi dia ada di tengah gitu. Kemudian yang bagian sini ini tadi kan kita akan ubah menjadi apa ya, keterangan login gitu nantinya. Jadi ceritanya aja dulu kita buat aja dulu. Ini yang login adalah admin gitu. Kemudian di sini ada ref gitu misalnya. Ya, ada ref di sini, kita taruh pagar dulu. Di sini logout atau keluar, bahasa Indonesia keluar aja deh ya, keluar. Maka sekarang dia sudah seperti ini ya. Jadi sudah ada linknya seperti itu ya, gampang ya bikin navbar. Kemudian di sini juga nanti kalau misalnya ada menu yang ke bawah gimana ya, kita copy aja dari navbar, kita cari mana yang ada menu drop down gitu. Jadi supaya kita nggak mikir banyak-banyak, nanti ada drop down link. Nah, drop down link ada 3 dalamnya. Nah, ini nih ya, ini aja kita copy nih ya. Dari drop down menu ini kita copy deh ya. Di bagian sini nih ada drop down link, berarti dari LI, dari LI sampai LI tutup. Ini kita copy, kita taruh deh di bagian sini nih, LI kan ya. Nah, LI, tambahkan LI nya, kemudian rapikan seperti ini ya. Kita simpan, kita coba. Nah, sudah muncul ya. Jadi ini tinggal diubah saja. Nanti kalau misalnya kita buat pengaduan, misalnya drop downnya kita buat pengaduan, ya buat aja tulisannya pengaduan gitu. Pengaduan. Kemudian di sini total pengaduan, terus pengaduan dalam proses, tiganya pengaduan selesai. Kita simpan hasilnya seperti ini. Nah, ini dia ya. Jadi bisa kita buat seperti ini. Nah, untuk bagian sini kita tambahkan teks white deh, pakai kelas yang ini. Kita lihat berhasil nggak? Oke ya, berhasil ya. Oh, ini kurang ada spasi ya nih ya. Jadi cerita nanti ini admin login gitu ya. Kemudian kalau udah login pasti ada keluar gitu ya, udah masuk ada keluar, nanti dia logout. Nah ya, seperti ini. Kita klik ada pengaduan. Nah, ini untuk bagian atas, bagian navigasi. Sekarang kita mau buat ini, yang bagian di bawah navbar ada judul, kemudian ada card ya, ini namanya card gitu. Nah, kita akan buat itu. Langkah pertama ya, kita harus buat yang di bawahnya. Kita lihat di sini
kalau tadi sebelumnya kan kita pada navbar itu kalau misalnya tidak diberikan div dengan kelas kontainer, maka konten itu akan berada atau dimulai dari pojok gitu ya. Jadi kita kan maunya seperti ini gitu. Nah kalau seperti ini berarti kita harus buat div ini ya, dari sini semuanya itu di dalam kontainer supaya dia dimulai dari tengah gitu. Jadi ikutnya dari kontainer yang dibuat atau yang dirancang oleh Bootstrap. Baik ya, kita langsung buat aja bagian sini. Ini tadi kan navnya kan sudah ya, ini bagian nav, berarti ini navigasi sudah selesai. Sekarang kita akan buat di sini berupa judul ya. Judul ini kita buat di dalamnya div berupa kontainer. Jadi judul dan selanjutnya kita ada di dalam kontainer gitu. Kita buat div, kemudian kelasnya kontainer, kita save, kemudian tambahkan, saya pakai H4 untuk judulnya, daftar pengaduan yang dibuat. Kita save, kita lihat hasilnya, kita refresh ya, sudah ya, udah ada daftar pengaduan yang dibuat. Nah enaknya Bootstrap itu kita bisa taruh kelas tuh di mana-mana. Sekarang saya akan kasih di sini kelasnya itu supaya teksnya tuh kapital semua. Nah, di sini kita bisa ubah langsung nih. Teks namanya teks upper. Oke, nanti kalian lihat deh. Nanti kalian coba searching di Bootstrap-nya mengenai format-format teks ya. Nah, ini kan jadi kapital semua tuh. Kemudian di sini juga ada kita bisa tebelin nih. Nah, nebelnya nggak pakai B lagi, tapi kita coba pakai yang lebih rapi ya. Teks weight bobotnya kita kasih bold ya. Hasilnya nanti nah jadi tebel. Sorry, ada yang salah nih. Salah, bukan teks ya, mungkin apa ya? Font weight bold. Nah, seperti ini. Kemudian warnanya saya maunya agak abu-abu, maka saya kasih dia format teks secondary. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kalau ini dirasa terlalu mepet ya kita tambahin aja margin. Kalau di sini, kalau di Bootstrap ini margin tinggal M itu margin, T itu top, mau panjangnya berapa. Nah, saya kasih 2 deh. Tingginya berapa? 32 ya. Jadi seperti itu. Kalau margin bottom berarti tinggal di MB gitu ya. Kalau margin left ML, kalau margin right berarti MR. Ya, nih jadi nih sekarang nih sudah ya. Kemudian kita berikan garis ya. Kalau garis itu kan HR. Kasih garis biar agak manis ya. Seperti ini. Kemudian kita akan buat card ya kayak gini. Nah, ini card ini ada di sini nih. Kita bisa cari di ini card tuh ya. Nah, ini contohnya. Ya, kita ambil aja yang ini deh ya. Dan card ini kalau kita langsung kopas itu dia posisinya tuh ke bawah kalau nggak salah ya. Kita cobain dulu ya. Coba nih. Kita coba. Nah kan ke bawah ya. Makanya kita harus buat dia ada dalam kelas row itu ya. Jadi ini kita cut dulu. Kita buat satu kelas, satu div dengan kelas row untuk menampung card yang tadi kita buat. Ini kita sesuaikan ya supaya enak dilihat. Nah seperti ini ya, dia jadi nyamping gitu. Kalau di dalamnya row, di dalam div yang kelas row, maka dia akan nyamping ya div-divnya itu. Oke, kita coba utak-atik satu card dulu, baru kita kopas ya. Kita nggak butuh
image karena kita cuma butuh nanti untuk tulisan saja. Kemudian title kita butuh, kita coba misalnya di sini jumlah pengaduan. Kemudian bagian sini coba kita nggak butuh ini nih. Di bagian sini kita nggak butuh juga. Oh, kita butuh buat bikin itu selengkapnya ya. Selengkapnya, tapi di dalam Anchor ya. Dalam Anchor, kemudian di sini kita nggak butuh buttonnya. Coba kita save, kita lihat sekarang. Nah, jumlah pengaduan gitu. Jumlah pengaduan, angkanya belum ada nih. Nah, kita buat div baru. Div baru pakai kelas namanya display 4. Bikin di sini misalnya 25 ya. Jadi tuh. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kartnya udah jadi. Kalau dikopas ke samping ya. Nah, berarti yang dikopas gini ya. Ya, yang penting di dalam row. Ini kan divnya row kan yang ini. Ini divnya, yang ini divnya row ya. Tuh. Jadi sekarang kalau dia posisinya nyamping. Setelah kartnya jadi, oh ini ada yang belum ya. Ini kita udahin juga. Pengaduan diproses, pengaduan selesai. Pengaduan selesai. Nah, ini baru selesai ya. Pengaduan diproses, pengaduan selesai. Setelah membuat card, nah kita nanti di bawah ini ada tabel nih. Tabel-tabel pengaduannya dan isinya akan tampil juga gitu ya. Untuk membuat tabel pada Bootstrap, caranya juga tinggal cari tabel saja. Nah, di sini tables. Nah, kita mau yang mana tuh ya? Mau yang mana modelnya? Mau yang mana tampilannya? Seperti ini. Tinggal kita copy aja, kita sesuaikan dengan tabel yang akan kita buat. Misalnya kita akan buat tabel yang ini deh ya. Yang ini ya, kita pakai yang table strip ya. Nah, kita copy aja nih. Contohnya gini, nanti akan jadi seperti ini. Kita kopas saja, kemudian taruh, jangan sampai dia keluar dari kontainer. Kontainer di mana posisinya? Ini kan row, nah ini kontainer di bawah. Ini masih dalamnya kontainer. Kita paste di sini, kita rapikan, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, ini jadi ya. Jadi tabelnya seperti ini. Ini kita sesuaikan. Kita sesuaikan untuk yang pertama itu ada nomor ya, ada atau no. Kemudian ada tanggal pengaduan. Kemudian atau tanggal lah ya, tanggal saja. Tanggal, kemudian isi pengaduan, atau kita sesuaikan sama soal ya. Soal kalian itu kan sama foto atau status. Nah ya, status ya. Nanti yang lain-lain tinggal di yang lainnya tinggal disesuaikan ketika kita melakukan ekspansi dari pengaduannya. Nah, ini kita coba nih. Ceritanya kan kalau tanggal itu kan 2021 misalnya bulan 2 tanggal 1 lah gitu. Kita coba, kita samain aja deh.
Kita copy, nama-nama ini kita ganti. Nah, contoh aja, isi pengaduan, jalan di kondisi jalan di Surya Kencana banyak lubang besar. Kemudian statusnya apa? Sedang ditangani. Kemudian di sini jalan di depan Setu Pamulang bergelombang, tolong perhatiannya, ini sedang ditangani. Kemudian di sini juga misalnya pohon besar di dekat Villa Dago, tolong dikondisikan, khawatir rubuh. Ini statusnya misalnya sudah selesai. Nah, ini ya, seperti ini. Nanti akan seperti ini ya. Kemudian ini bisa diklik nantinya, diklik gitu ya. Diklik, maka kita tinggal tambahkan di sini angkor ya. Taruh di sini, kemudian taruh di sini, taruh di sini. Di sininya kita tambahkan, ini dibuang ya, karena tadi kita udah bikin di belakang. Nah, tapi warna jadi biru nih ya. Gimana kalau warna jadi biru? Kita bisa ubah menggunakan kelas. Tambahin kelas. Apa? Teks white. Kok teks white sih? Teks secondary misalnya. Udah, kalau udah dapat kita tinggal kopas aja dari kelasnya, taruh di sini. Kutipnya kurang, nah, tambahkan lagi di sini. Kutipnya lengkap ya, jadi kutip buka sama kutip tutup harus ada. Refresh. Nah, sudah ya. Jadi seperti ini warnanya, kita pakai yang warna secondary. Itu untuk tabel, tapi tabelnya akan kita modifikasi menggunakan data table ya. Tapi ini kurang lebih seperti ini untuk cara pembuatannya. Mungkin jarak ya, jarak ini perlu kita tambah kali ya. Jarak itu berarti kita bisa tambahkan dia margin. Tadi margin itu berarti M, atas berarti top. Nah, taruh 3 deh, maka ntar dia turun. Nah, seperti ini. Atau 5 juga nggak apa-apa, 5. Kemudian di atasnya ini sebelum tabel mungkin kita tambah link ya, untuk penambahan data baru buat pengaduan baru seperti ini ya, buat pengaduan baru. Kemudian kita pakai kelas BTN ya. BTN
btn primary yang warna biru seperti ini. Kemudian kita tambahkan margin topnya 2 supaya nggak dempet atasnya. Kemudian ini karena ada jaraknya kejauhan, kita taruh 2 aja, nempel ke atas. Nah yang ini yang kita tambahkan jadi 5. Jadi jaraknya seperti ini. Itu kurang lebih untuk membuat tabel. Baik, sekarang kita akan mulai memasukkan data table di program kita. Data table ini berfungsi untuk paginasi atau paging secara otomatis. Jadi kita tidak usah membuat program untuk melakukan paginasi atau paging. Semua sudah dihandle oleh data table. Data table ini ada beberapa bagian yang harus kita unduh. Caranya seperti apa? Yaitu caranya kita bisa masuk atau kita bisa searching dulu deh. Pertama data table. Kemudian di sini ada cara-caranya. Ya, yang pertama di sini ada include these two files. Berarti kita harus masukkan CSS ini ke dalam program kita dan JavaScript ini juga ke dalam program kita. Ini kebetulan berasal dari CDN. Kita bisa ambil ini ya, kita bisa kopikan ini ke lokal. Dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara seperti ini ya. Kita buka linknya dari sini, kita buka linknya. Tapi ini harus ke internet dulu ya. Kemudian kita save as. Di download kita taruh aja dulu di sini jQuery datatable min.css. Ini untuk CSS-nya. Kemudian kita ambil juga untuk JavaScript-nya. Kita simpan lagi. Nah, setelah disimpan, kita bisa kopikan 2 file ini ke dalam CSS di htdocs kita dan JS di htdocs kita. Yang CSS taruh di CSS seperti ini, saya kopikan, copy, kemudian saya menuju ke XMPP, ke htdocs, ada atmas. Nah di sini taruh CSS-nya. Untuk yang JS-nya ditaruh di bagian yang JS. Kemudian kita tambahkan. Untuk yang CSS taruh di atas di folder CSS, kemudian filenya tadi apa. Nah ini harus kita sesuaikan namanya, tidak boleh salah. Kita ambil ya. Kemudian untuk yang JavaScript-nya kita taruh juga di bagian sini, di bawahnya Bootstrap ya. Taruh di sini. Script. Langsung ke source-nya atau sumbernya. Di folder JS garis miring filenya apa gitu. Yaitu filenya adalah jQuery datatable min.js. Nah, tambahkan seperti ini. Kemudian kita lihat lagi langkah berikutnya adalah panggil function ini ya, panggil function ini. Nah, ini kita copy aja. Kemudian kita letakkan di sini. Oh iya, tapi buku saya baru ada 1 dari 1 menit nggak semua. Nah, kita rapikan. Ini scriptnya untuk memanggil. Kalau di secara defaultnya ini ada my table.
ya. Ini berupa ID karena panggilnya menggunakan pagar. Nah, kita akan coba panggil tabel ini, tapi kita coba pakai kelas dulu ya di tabelnya ya. Nah, kalau kelas itu kan tinggal disambung aja berarti kan di bagian tabelnya. Di bagian sini kita kasih nama tabelnya. Kita kasih kelasnya. Misalnya kelas data gitu ya. Kelasnya kan sambung nih, kelasnya kelas table, SSS-nya ya. Kemudian kelas table strip, MT2 sama data. Maka di sini di bagian script JavaScript-nya ini kita buat aja menggunakan .data seperti ini. Kemudian kita simpan. Artinya tabel yang dengan kelas data maka dia akan diformat menggunakan data table. Kemudian kita bisa lihat di atmasnya, maka dia sudah jadi seperti ini ya. Ini sudah ada nih paginasinya. Kalau misalnya dia nanti lebih dari 10 isinya, maka langsung ada halaman berikutnya. Kita contohkan, misalnya ini kita copy aja deh langsung ya, dari TR sini sampai TR sini. Kita copy lagi, kan jadi banyak ya isinya ya. Nah, sini kita refresh, maka tabelnya jadi seperti ini. Ini baru 9 ya, saya tambahkan lagi. Nah, ini berarti tambah 3 lagi berarti jadi 12. Nah ya, maka dia dibatasi sampai 10, kemudian bisa langsung ada paginasinya atau pembuatan halaman secara otomatis ya. Dan ini juga bisa langsung di searching, langsung bisa dicari kontennya. Misalnya cari jalan, maka menghasilkan 8 isi ya, 8 baris seperti itu untuk pembuatan data table dalam Bootstrap. Jadi caranya cukup mudah. Ambil data tabelnya, download CSS dan JS-nya, letakkan pada aplikasi kita, kemudian panggil functionnya, sesuaikan apakah mau menggunakan ID atau menggunakan kelas, kemudian tinggal dijalankan, maka hasilnya jadi. Adapun kalau untuk yang ini mepet sekali, kita bisa bagian sini ya, antara tombol dengan tabelnya kan mepet sekali, itu bisa kita gunakan margin ya, kita tambahkan aja marginnya. Mungkin sebelum yang ini margin topnya mungkin tambahkan jadi 5, atau di bawah ini ya, margin bottom ya, MB, jadi kita tambahkan 3 kalau itu tidak bisa ya. Nah, seperti itu ya, jadi bisa ada jarak dari button ke tabelnya. Begitu untuk pembuatan tabel, dan ini nanti bisa kita ubah isinya menggunakan isi yang kita panggil dari database MySQL ini. Selanjutnya kita akan membuat footer ya. Footer ini adanya di bawahnya table. Footer ini kita buat warnanya tuh selaras dengan bagian navigasinya, agar websitenya juga terlihat proporsional. Cara membuat footer adalah kita menempatkan posisi kursor kita jelas berada di bawah table, karena posisi footer juga ada di bawah table. Ya, kita ambil dari table tutup, kemudian kita tambahkan footer, kita buat saja di luar div container. Kita buat sendiri supaya garisnya itu mentok ya, ke pinggir gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi udah nggak ikut yang kontainer atas, tapi kita buat sendiri kontainernya ya. Jadi supaya nanti div-nya ini betul-betul dari ujung layar sampai ujung layar yang lain. Jadi full ya. Jadi full biru gitu. Kalau kita buat tetap dalam div yang kontainer, maka nanti blocking warnanya itu hanya sepanjang kontainer gitu. Jadi kita kan maunya kan div-nya itu sepanjang layar ya.
selebar layar. Kemudian kita coba tambahkan untuk teksnya, kita buat div lagi dengan kelas container. Seperti itu. Kita isikan di sini ya. Kita isi deh ya. Kita buat saja paragraf. Kemudian kita tambahkan karakter spesial. Ini karakter copyright ya. Kemudian tambahkan nama kalian masing-masing. Seperti itu. Kita lihat sekarang, kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi birunya mentok ya dari ujung sampai ujung. Kemudian copyright-nya sudah dapat ya. Copyright-nya juga sudah dapat. Diingat ya, menggunakan karakter spesial itu ada, kalau untuk copyright itu dan, karakter dan sama copy. Tambahkan titik koma. Ini kita bisa atur ya. Di sini teksnya kan masih hitam. Mungkin masih ingat ya, teks putih, tinggal tambahkan teks warnanya putih. Seperti ini. Nah, maka teksnya sudah putih. Kemudian kita coba ketengahkan teks center. Sudah. Kemudian kita coba tambahkan, kalau margin itu adalah batas luar, dari ujung batas keluar, maka kita juga harus tahu ada namanya padding ya. Kita coba berikan padding top, berarti dari ujung si div sampai kepada tulisan itu kita berikan jarak 5. Nah, ini ya, dari ujung atas ke bawah itu jaraknya 5. Kemudian kita berikan juga bottomnya, juga kita kasih 5 ya, dari ujung tulisan sampai kepada ujung div itu diberikan jarak juga. Kemudian ini dan table itu masih nempel ya, maka kita bisa berikan margin top ya. Jadi dari batas luar ya, dari batas luar sini, dari garis div-nya itu ke objek div yang lain atau ke objek yang lain di web ini ada jarak juga, maka kita bisa berikan dia margin top 2. Kita save, kemudian kita refresh. Maka seperti ini ya. Kalau misalnya kok jaraknya sekiranya masih kurang, ya tambahin aja. Nah, ini untuk tampilan saya rasa sudah selesai untuk dibuat ya. Jadi tinggal kita hidupkan saja melalui PHP ya. Semuanya ini sudah ada, tinggal diatur ya. Kalau misalnya sekiranya ini terlalu lebar, coba dikurang-kurangi ukuran-ukurannya. Kalau misalnya tabelnya ini masih kurang enak dilihat, ya dilihat saja nanti mana yang format yang mau dipakai. Kemudian kalau misalnya tombolnya ini jaraknya masih ada yang terkendala dengan objek-objek yang lain di halaman ini, tinggal diatur marginnya saja. Setelah membuat template untuk user yang terdiri atas card dan table, maka saatnya kita mengupdate kembali file kita yang berupa header dan footer. Kita perbaharui ya, kita perbaharui karena ada beberapa link yang kita masukkan ya. Kita perbaharui tidak banyak, yaitu kita ambil dari body, buka ke atas ya. Ini untuk header. Header kita ganti dengan kopian yang baru. Kita ganti. Jadi di sini ada 2 CSS, yaitu bootstrap.main.css dan jQuery data table main.css. Kita save. Kemudian untuk yang footernya juga kita akan update karena ada data table yang kita masukkan. Kita buka footernya di sini. Kita update, kita kopikan dari starternya. Kita ambil dari script nih ya, dari script yang jQuery slim sampai dengan HTML tutup. Ini kita timpa, kita ganti. Jadi sekarang ada dari script sampai dengan HTML menjadi footer.
Nah, header dan footer ini akan kita gunakan dalam melakukan developing sistem ini.